Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh Budi Prakoso, peserta Latsar CPNS Kemenak tahun 2021, Angkatan 7, Kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan contoh pelayanan publik yang baik yang bisa diterapkan di pekerjaan kita sehari-hari. Namun sebelumnya, apa itu pelayanan publik? Sebagai ASN, memberikan pelayanan publik yang baik menjadi suatu kewajiban. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Nah, dalam kasus saya sebagai seorang guru, berikut contoh pelayanan publik yang baik yang bisa saya terapkan dalam pekerjaan saya sehari-hari. Yang pertama, menguasai e-learning madrasah sebagai bentuk pelayanan ke siswa saat pembelajaran daring. Saya harus paham dan bisa menggunakan e-learning madrasah ini karena ini adalah media penting dan pokok yang selalu dipakai dalam kegiatan pembelajaran secara daring. Misalnya, membagikan bahan ajar berupa PDF, PowerPoint, atau video, siswa melakukan absensi, tugas, ulangan harian, dan informasi lainnya seputar kegiatan pembelajaran. Semua ini dilakukan di e-learning madrasah. Jika saya mampu menguasai penggunaan e-learning madrasah ini dengan baik, maka saya bisa memberikan pelayanan ke siswa secara maksimal. Yang kedua, memberikan respon dan solusi kepada siswa yang mengalami kendala saat pembelajaran daring. Sebagai contoh, ada seorang siswa yang menginfokan saya bahwa tidak bisa mengakses portal e-learning madrasah. Kalau dilihat, ini memang bukan tanggung jawab saya untuk membetulkan portal e-learning madrasah tersebut. Namun, saya tidak boleh menjawab, "Maaf, itu bukan tanggung jawab saya, itu tugas bagian operator sekolah." Sebagai ASN, saya harus bisa memberikan pelayanan yang baik. Maka, saya menjawab, "Terima kasih infonya. Saya coba tanyakan ke bagian operator sekolah ya." Menurut saya, ini adalah contoh memberikan pelayanan yang baik ke siswa. Yang ketiga, datang di kelas tepat waktu dan mengajar sesuai jam pelajaran. Saat ini, sekolah sudah memperlakukan pertemuan tatap muka secara terbatas. Setelah kurang lebih 1 tahun belajar di rumah, akhirnya para siswa bisa kembali belajar di sekolah. Tentu para siswa bersemangat dan antusias untuk belajar di kelas. Oleh karena itu, saya tidak boleh tiba di kelas terlambat. Ini bisa membuat saya menjadi terburu-buru dan tentunya kegiatan pembelajaran nantinya menjadi tidak maksimal. Saya harus tiba di kelas tepat waktu. Misalnya, jam pelajaran sosiologi dimulai pukul 9. Maka saya tidak boleh tiba di kelas terlambat atau setelah jam 9. Saya harus sudah berada di kelas sesuai dengan ketentuan, yaitu sebelum jam 9. Dengan begitu, pembelajaran bisa berjalan dengan maksimal dan durasi pembelajaran juga tidak berkurang sesuai jam pelajaran. Yang keempat, melakukan pertemuan dengan orang tua siswa dengan pelayanan yang baik. Pelayanan lainnya yaitu memberikan pelayanan terbaik saat melakukan pertemuan dengan orang tua siswa. Sebagai contoh, pertemuan dengan orang tua siswa membahas tentang hasil belajar siswa selama 1 semester. Saat orang tua siswa datang menghampiri, sebaiknya kita bisa menyambutnya dengan berdiri sambil memberikan salam, senyuman, dan mempersilakan orang tua siswa untuk duduk. Kemudian, selama melakukan diskusi, tidak hanya diskusi semata, namun kita juga bisa memperlihatkan data berupa nilai-nilai siswa agar apa yang kita sampaikan bisa diterima dengan jelas oleh orang tua siswa. Setelah diskusi, saat orang tua ingin meninggalkan ruangan, kita bisa berdiri, mengucapkan terima kasih sudah hadir di pertemuan ini, dan memberikan salam. Dengan kita memberikan pelayanan yang terbaik, orang tua akan merasa senang dan menimbulkan trust relationship ke saya. Seperti itu contoh-contoh best practice pelayanan publik yang bisa saya terapkan sebagai seorang guru.
Semoga kita bisa selalu memberikan pelayanan publik yang maksimal ke masyarakat. Terima kasih.